Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video presentasi kali ini, kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai komputer SAP1. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nurul Alfa-Tikomera Azahra H dengan NIM D121211008. Yang kedua ada saya sendiri, Randy Wijaya dengan NIM D121211020. Yang ketiga ada Siti Nurhaliza dengan NIM D121211028. Dan yang terakhir ada Muhammad Faruk Aditya dengan NIM D121211046. Oke, materi yang akan kami bahas terbagi menjadi 8, mulai dari arsitektur sampai dengan pengenaan mikroprogram. Oke, yang pertama kita masuk ke materi arsitektur. Tujuan komputer SAP1 adalah menjelaskan cara kerja komputer yang paling sederhana. SAP1 merupakan tahap pertama dalam revolusi ke arah pengembangan komputer-komputer modern. Sekalipun masih terhitung sederhana, operasi SAP1 telah mewakili operasi komputer modern. Kelebihannya, arsitekturnya sederhana, sehingga mudah dimengerti oleh pemula sekalipun. Gambar di samping ini menunjukkan arsitektur SAP1. Dapat kita lihat terdapat 10 blok, yaitu 5 blok di sebelah kiri busway dan 5 blok di sebelah kanan busway. Kita akan memulai penjelasan dari blok yang terletak di kiri atas, yaitu pencecah program. Pencecah program merupakan bagian dari unit kendali yang bertugas mencecah dari 0000 sampai dengan 1111. Keluaran dari pencecah akan memajukan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Nilai ini dikirimkan ke register alamat memori. Proses ini terus dilakukan sampai seluruh instruksi dalam memori selesai dijalankan atau menemukan instruksi untuk berhenti, seperti instruksi HLT. Penjelasan mengenai instruksi ini akan dibahas pada materi kedua. Adapun jalur kendali yang ada pada pencecah program yaitu EP yang mengeluarkan nilai dari pencecah ke dalam busway dan CP yang mengendalikan increment pencecah. Kemudian blok yang terletak di bawah pencecah program ada masukan dan mar. Di mar ini sudah termasuk register skalar untuk alamat dan data. Register-register skalar ini merupakan bagian dari unit masukan yang memungkinkan pengiriman 4 bit alamat dan 8 bit data kepada memori. Selama komputer bekerja, alamat dalam pencecah program ditahan pada mar. Sejenak kemudian, mar mengirimkan alamat 4 bit ke dalam memori RAM untuk membaca instruksi dalam memori. Adapun jalur kendali yang ada pada masukan dan mar yaitu LM yang berfungsi mengambil data dari busway ke dalam mar. Kemudian blok yang terletak di bawah mar yaitu memori RAM. RAM berperan sebagai memori utama, tempat menyimpan instruksi dan data. Selama komputer beroperasi, RAM menerima alamat 4 bit dari mar dan operasi membaca dilaksanakan. Setelah memori dibaca, instruksi atau data akan keluar dari memori dan masuk ke dalam busway. Instruksi atau data yang berada dalam busway dapat diakses oleh register-register lain. Memori terdiri dari 16 alamat, yang lebarnya 8 bit. Untuk mengakses RAM, diperlukan alamat dengan lebar 2 log 16 bit, sama dengan 4 bit. Itulah mengapa pencecah program lebarnya 4 bit. Adapun jalur kendali yang ada pada RAM yaitu CE, yang mengeluarkan data 8 bit dari memori busway. Kemudian, blok yang terletak di bawah RAM yaitu register instruksi. Register instruksi merupakan bagian dari unit kendali. Instruksi yang akan dieksekusi dibaca dari memori utama dan masuk ke dalam busway. Pada waktu yang bersamaan, register instruksi diaktifkan, sehingga instruksi yang dibaca dari memori akan masuk ke dalam register instruksi. Adapun jalur kendali yang ada pada register instruksi yaitu LI yang mengambil data 8 bit dari busway dan EI yang mengendalikan data 4 bit dari register yang menuju ke busway. Kemudian, blok selanjutnya yaitu pengendali pengurut. Sesuai dengan namanya, register ini berfungsi untuk mengatur seluruh jalannya komputer, termasuk eksekusi instruksi. Sebelum komputer bekerja, sinyal CLR dan CLK masing-masing dikirimkan ke pencecah program dan direset ke 0000. Dan pada saat yang bersamaan, instruksi terakhir dalam register instruksi dihapus. Kemudian, sinyal detak CLK dikirimkan ke semua register buffer. Sinyal ini mensinkronkan operasi komputer yang menjamin bahwa setiap langkah operasi akan terjadi sebagaimana mestinya. Semua transfer dalam register terjadi pada tepi positif dari sinyal detak CLK yang sama. Data 12 bit yang keluar dari register ini dinamakan mikroinstruksi. Mikroinstruksi mengendalikan kerja seluruh register. Kemudian, blok selanjutnya yaitu akumulator. Akumulator adalah sebuah
register buffer yang menyimpan hasil sementara selama komputer beroperasi. Akumulator mempunyai dua macam keluaran. Keluaran dua keadaan secara langsung diteruskan ke bagian penjumlah pengurang. Keluaran tiga keadaan akan dikirimkan ke busway. Karena itu, data sebaik 8 bit dan akumulator secara terus-menerus mengaktifkan rangkaian penjumlah pengurang. Data yang sama muncul pada busway jika EA tinggi. Jalur kendali yang ada pada akumulator yaitu LA yang mengambil data 8 bit dari busway dan EA yang mengendalikan data 8 bit dari register yang menuju ke busway. Kemudian blok selanjutnya yaitu penjumlah pengurang. SAP1 menggunakan sebuah penjumlah pengurang berkomplemen 2. Bila SU berharga rendah, maka keluaran jumlah dari penjumlah pengurang dalam S sama dengan A tambah B. Apabila SU tinggi, keluarannya berupa selisih A sama dengan A tambah B aksen. Rangkaian penjumlah pengurang bersifat asinkron. Ini berarti isi keluarannya akan berubah bila terjadi perubahan pada data masukan. Bila mana tinggi, isi yang bersangkutan akan muncul pada busway. Adapun jalur kendali yang ada pada penjumlah pengurang yaitu SU, yang menentukan jenis operasi penjumlah atau pengurang. Jika SU aktif, maka operasi pengurangan. Jika sebaliknya, operasi penjumlahan. Dan kemudian EU, mengendalikan data 8 bit dari penjumlahan dan pengurangan yang menuju kepada busway. Kemudian, blok selanjutnya yaitu register B. Register B adalah register buffer yang digunakan dalam operasi aritmatika. Sinyal LB yang rendah dan tepi positif dari sinyal detak akan menyalurkan data dari busway ke dalam register B, kemudian mengaktifkan penjumlahan pengurangan. Memasukkan bilangan yang akan dijumlahkan dengan atau dikurangkan dari isi akumulator. Adapun jalur kendali yang ada pada register B yaitu LB, mengambil data 8 bit dari busway. Kemudian blok selanjutnya yaitu register keluaran. Pada akhir operasi komputer, akumulator berisi hasil operasi yang diselesaikan dalam register penjumlahan pengurangan. Setelah hasil operasi disimpan dalam akumulator, maka selanjutnya dipindahkan ke register keluaran. Apabila EA tinggi dan L0 rendah, tapi positif sinyal detak berikutnya akan memasukkan data dari akumulator ke dalam register keluaran. Register keluaran sering disebut output port karena data yang telah diproses dapat dikeluarkan dari komputer melalui register ini. Dalam mikrokomputer, output port dihubungkan dengan rangkaian perantara yang menggerakkan alat-alat seperti printer, monitor, dan lain sebagainya. Adapun jalur kendali yang ada pada register keluaran ini yaitu L0 yang mengambil data 8 bit dari busway. Kemudian selanjutnya blok terakhir yaitu peraga binar. Peraga binar adalah suatu alat yang terdiri dari 8 buah LED. Oleh karena setiap LED dihubungkan dengan sebuah flip-flop dari output port, maka peraga binar akan menyajikan isi dari output port. Dengan demikian, kita telah memindahkan hasil dari bentuk binar pada peraga binar. Kemudian kita masuk pada materi kedua, yaitu perangkat instruksi. Sebelum dapat memprogram komputer, kita harus mempelajari terlebih dahulu perangkat instruksi dari komputer yang bersangkutan, yaitu operasi-operasi dasar yang dapat dilaksanakan. Instruksi dalam AP1 terdiri dari dua jenis, yang memiliki satu operan dan tanpa operan. Operan sendiri adalah data atau alamat data yang dioperasikan. Perangkat instruksi yang memiliki satu operan yaitu LDA, ADD, dan SUB. Sedangkan perangkat instruksi tanpa operan yaitu out dan HLT. LDA adalah singkatan dari load the accumulator. Instruksi LDA mengambil data dari memori dan dimasukkan ke dalam akumulator. Contohnya LDA AH. Instruksi ini mengambil data dari alamat memori AH dan disimpan ke dalam akumulator. Kemudian instruksi selanjutnya yaitu ADD, singkatan dari other. Instruksi ADD menjumlahkan isi akumulator dengan data memori. Contohnya yaitu ADD 8H. Instruksi ini menjumlahkan isi akumulator dengan data memori alamat 8H. Hasil penjumlahan disimpan kembali ke dalam akumulator. Kemudian instruksi selanjutnya yaitu SUB, singkatan dari subtract. Instruksi SUB mengurangkan isi akumulator dengan isi register B. Contohnya SUB-DH. Instruksi ini akan mengurangkan isi akumulator dengan data pada alamat DH. Hasilnya disimpan kembali ke dalam akumulator. Proses ini mirip dengan instruksi ADD. Kemudian instruksi selanjutnya yaitu out. Instruksi out adalah instruksi tanpa operan. Data dari akumulator secara otomatis akan diambil dan dimasukkan ke dalam register keluaran. Kemudian instruksi selanjutnya yang terakhir adalah HLT,
singkatan dari halt. Instruksi halt berfungsi untuk menghentikan proses. Instruksi ini memberitahu kepada komputer untuk berhenti memproses data. HLT menandai akhir suatu program. Instruksi ini tidak memerlukan operan memori. Setiap program dalam SAP1 harus diakhiri dengan HLT. Penjelasan dari perangkat instruksi yang saya sampaikan sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut. Adapun instruksi-instruksi tersebut masih dalam bentuk mnemonik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza dengan NIM D1211028. Nah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai pemrograman SAP1. Nah, untuk memasukkan instruksi dan kata-kata ke dalam memori SAP1, kita harus menggunakan kode-kode tertentu yang dapat ditafsirkan oleh komputer. Nah, kode-kode ini akan memberitahukan kepada komputer mengenai operasi apa yang akan dilakukan. Nah, kode ini disebut juga dengan operation code atau kita singkat juga dengan opcode. Nah, pada tabel terlihat bentuk mnemonik dan bentuk kode operasi. Yang mana bentuk mnemonik ini yaitu agar mudah diingat instruksinya sehingga kita dapat mengetahui apa yang akan dikerjakan. Kemudian pada bentuk kode operasi ini dalam bentuk kode biner, yaitu 0 dan 1, agar dapat ditafsirkan oleh komputer. Nah, pada LDA kode operasinya adalah 0000. Pada ADD kode operasinya adalah 0001. Pada SUB kode operasinya adalah 0010. Pada OUT kode operasinya adalah 1110. Pada HLT kode operasinya adalah 1111. Kemudian pada sebuah instruksi terdapat medan instruksi dan medan alamat, yang mana medan instruksi ini berupa operation code berupa LDA, ADD, SUB, OUT, dan HLT. Kemudian pada medan alamat ini hanya terdapat pada instruksi rujukan memori seperti LDA, ADD, SUB, sementara OUT dan HAL tidak termasuk karena bukan termasuk dalam instruksi rujukan memori. Selanjutnya yang perlu diketahui bahwasanya dalam penyusunan program bahasa assembly atau assembly language menyangkut tata cara penulisan program dan mnemonik, sedangkan pada bahasa mesin atau machine language menyangkut tata cara penulisan angka-angka biner berupa 0 dan 1. Nah, contoh berikut akan lebih memperjelas perbedaan dari kedua bahasa tersebut. Nah, di sini terlihat terdapat dua tabel, yang mana pada tabel sebelah kiri merupakan bentuk bahasa assembly atau kita sebut juga dengan search program berupa program dan mnemonik. Kemudian pada tabel sebelah kanan terdapat tabel bahasa mesin atau kita sebut dengan objek program, yang mana pada bahasa mesin ini mempunyai bentuk angka biner, yaitu berupa 0 dan 1. Program pada bahasa assembly dikonversi ke dalam bentuk-bentuk biner, menghasilkan bahasa mesin berupa 0 dan 1. Nah, untuk lebih memperjelasnya, marilah kita melihat pada contoh berikut. Bagaimana cara memprogram SAP1 untuk menyelesaikan persoalan aritmatika 16 tambah 20 tambah 24 dikurang 32. Bilangan ini diberikan dalam bentuk desimal. Kita akan menambahkan isi dari akumulator dengan register B. Nah, program akan menyimpan data 16, 20, 24, dan 32 pada lokasi memori 9H sampai dengan CH. Nah, sebelumnya karena 16, 20, 24, dan 32 masih dalam bentuk data desimal, maka kita akan mengonversinya ke dalam bentuk heksadesimal untuk mendapatkan versi bahasa assembly seperti yang terpampang pada tabel. Yang mana pada alamat OH isinya adalah LDA 9H dan seterusnya sampai pada alamat 9H isinya yaitu 10H, yang mana 10H ini merupakan bentuk heksadesimal dari bilangan desimal 16.
sehingga isi dari alamat 9H adalah 16. Kemudian pada alamat AH terdapat isinya yaitu 14H, yang mana 14H ini merupakan bentuk heksadesimal dari bilangan desimal 20, sehingga isi dari alamat AH adalah 20. Kemudian pada alamat BH terdapat isinya yaitu 18H, yang mana 18 ini merupakan bentuk heksadesimal dari bilangan desimal 24, sehingga isi dari alamat BH adalah 24. Kemudian pada alamat CH terdapat isinya yaitu 20H, yang mana 20H ini merupakan bentuk heksadesimal dari bilangan desimal 32, sehingga isi dari alamat CH adalah 32. Nah, untuk menjalankan program, yang pertama pada alamat OH terdapat instruksi LDA, yang mana kita akan memuat isi dari alamat 9H ke akumulator, sehingga instruksinya adalah LDA 9H. Selanjutnya terdapat instruksi ADD AH pada alamat 1H, yang mana kita akan menambahkan isi akumulator dengan isi alamat AH, sehingga menghasilkan isi akumulator baru. Selanjutnya pada alamat 2H terdapat instruksi ADD, yang mana kita akan menambahkan isi dari alamat BH dengan isi akumulator. Selanjutnya pada alamat 3H terdapat instruksi SUB, yang mana kita akan mengurangkan isi akumulator dengan isi alamat CH. Selanjutnya ada instruksi out, yang mana instruksi out ini memberitahukan kepada komputer SAP1 untuk memindahkan isi akumulator ke bandar keluaran. Selanjutnya pada alamat 5H terdapat instruksi HLT, yang mana instruksi HLT ini berfungsi untuk menghentikan pemrosesan data. Nah, pada instruksi ini ditandai juga berakhirnya suatu program. Nah, ini adalah bentuk bahasa assembly yang terdapat pada tabel. Selanjutnya, tabel berikut ini merupakan bentuk bahasa mesin dari bentuk-bentuk bahasa assembly yang saya jelaskan tadi, yang mana pada alamat OH ini mempunyai bentuk biner 0000, yang isinya adalah LDA 9H, yang mana instruksi LDA ini mempunyai operasi kode yaitu 0000, sementara 9H ini punya angka biner yaitu 1001. Begitu seterusnya. Kita akan menerjemahkan bahasa assembly tadi, semua bahasa assembly tadi ke dalam bentuk-bentuk biner. Kemudian untuk instruksi-instruksi tersebut kita akan terjemahkan sesuai dengan operasi kode instruksi tersebut. Nah, perhatikan bahwa penyimpanan program akan mendahulukan penyimpanan kata-kata data. Program akan menempati lokasi memori yang lebih rendah, dan data akan menempati lokasi memori yang lebih tinggi. Hal ini penting dalam SAP1, karena pencacah program akan menunjuk ke alamat 0000 atau 0H untuk instruksi pertama, kemudian alamat 0001 atau 1H untuk instruksi kedua, begitu seterusnya. Instruksi-instruksi pada komputer SAP1 pada dasarnya dieksekusi dalam 2 siklus. Yang pertama ada siklus pengambilan, kemudian yang kedua ada siklus eksekusi. Nah, di sini saya akan membahas mengenai siklus pengambilan. Inti dari pekerjaan ini adalah dilakukannya unit kendali, yang mana unit kendali adalah kunci dari pengoperasian komputer secara otomatis. Nah, unit kendali ini akan membangkitkan atau mengeluarkan kata-kata kendali untuk mengambil dan melaksanakan setiap instruksi.
pada saat suatu instruksi diambil dan dilaksanakan, komputer akan melewati beberapa keadaan pewaktuan atau timing state disingkat dengan T-state atau keadaan T, yaitu periode-periode waktu pada saat mana terjadi perubahan isi-isi register. Untuk implementasi representasi 6 keadaan digunakannya pencacah lingkar, yang mana pada pencacah lingkar ini mempunyai input clock dan memiliki 6 output, yaitu T6, T5, T4, T3, T2, dan T1 seperti pada gambar A. Di sini terdapat input clock, yang mana input clock ini akan digambarkan dari kiri dan kanan. Input clock ini berupa 1 dan 0, di mana 1 akan menjadi 0, 0 akan menjadi 1, dan begitu seterusnya. Nah, pada clock pertama, output pada T1 yaitu 1. Sementara output lainnya yaitu berupa 0, sehingga dihasilkan T1 menjadi 1, T2 menjadi 0, T3 menjadi 0, T4 menjadi 0, T5 menjadi 0, dan T6 menjadi 0. Kemudian pada clock berikutnya, output dari T2 yaitu 1, sedangkan output lainnya bernilai 0, sehingga dihasilkan T1 menjadi 0, T2 menjadi 1, T3 menjadi 0, T4 menjadi 0, T5 menjadi 0, T6 menjadi 0. Kemudian clock berikutnya, output T3 akan bernilai 1, sedangkan output yang lainnya akan bernilai 0, sehingga dihasilkan T1 menjadi 0, T2 0, kemudian T3 menjadi 1, T4 0, T5 0, dan T6 0. Kemudian untuk pada clock berikutnya yaitu output dari T4 juga akan menghasilkan 1, kemudian output lainnya adalah 0, kemudian output dari T5 juga akan menghasilkan 1 dan output lainnya menjadi 0, kemudian output pada T6 juga akan menghasilkan 1 dan output lainnya akan bernilai 0, sehingga dihasilkan operasi lingkarnya menunjukkan 000001, kemudian 000010, kemudian 000100, kemudian 001000, kemudian 010000, kemudian 100000. Nah, pada saat telah berada di keadaan T6, menandai bahwa satu instruksi telah dilakukan. Selanjutnya pencacah lingkar akan direset kembali menjadi 000001. Kemudian siklus yang sama akan berulang kembali. Nah, pada keadaan T1 disebut juga dengan keadaan alamat atau address state, karena alamat yang tersimpan dalam program counter akan dipindahkan ke memori address register selama pada keadaan ini. Nah, pada keadaan alamat ini, bit-bit yang aktif adalah EP dan LM, sedangkan bit-bit lainnya tidak aktif. Nah, bit EP ini berfungsi untuk mengeluarkan nilai dari PC ke dalam busway. Kemudian, pada saat yang bersamaan, instruksi dari LM ini mengambil data yang ada di busway tadi untuk dimasukkan ke dalam MAR. Nah, selama keadaan ini, bagian pengendali akan mengeluarkan kata-kata kendali seperti yang terpampang pada layar. Selanjutnya, di sini dapat kita lihat, di sini saya menandai EP dan LM yang merupakan bit-bit yang aktif, yang mana EP ini akan bernilai 1, kemudian LM dengan bar di atasnya yang menandai bahwa LM ini merupakan active low akan bernilai 0. Selanjutnya pada keadaan T2 disebut juga dengan keadaan penambahan atau increment state, karena hitungan pada program counter akan ditambah selama pada keadaan ini. Nah, pada keadaan penambahan, CP merupakan satu-satunya bit yang aktif, sedangkan bit-bit yang lain tidak aktif. CP ini berfungsi untuk mengendalikan increment pencacah pada program counter. Selama keadaan ini, bagian pengendali akan mengeluarkan kata-kata kendali seperti pada layar. Nah, di sini dapat dilihat saya menandai bit CP, yang mana bit CP ini merupakan bit yang aktif. Bit CP ini akan mengeluarkan nilai 1.
Selanjutnya, pada keadaan T3 disebut juga dengan keadaan memori, karena isi dari RAM dengan alamat akan ditunjuk atau dipindahkan dari memori ke register instruksi. Pada keadaan ini, bit CE dan LI dengan masing-masing terdapat bar di atasnya merupakan bit-bit yang aktif, sedangkan bit-bit yang lain tidak aktif. Nah, bit CE dengan bar di atas ini mengeluarkan data 8 bit dari memori untuk dibawa ke busway. Kemudian pada saat yang bersamaan, bit LI juga aktif dengan bar di atasnya untuk mengambil data 8 bit dari busway. Nah, selama keadaan ini, bagian pengendali akan mengeluarkan kata-kata kendali seperti pada layar. Nah, di sini saya menandai bit-bit CE dan LI, yang mana kedua bit ini mempunyai bar di atasnya, yang menandakan bahwa bit-bit ini merupakan active low, sehingga masing-masing bit ini bernilai 0. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Alfati dengan NIM D121211008. Selanjutnya, saya akan membahas materi tentang siklus eksekusi. Eksekusi instruksi dikendalikan oleh pengendali atau pengurut yang biasa disebut controller atau sequencer. Nah, masing-masing tahap eksekusi ini, yaitu T4, T5, dan T6, berbeda-beda di setiap instruksinya. Transfer register yang terjadi selama siklus eksekusi bergantung pada macam instruksi yang sedang dieksekusi. Misalnya, LDA 9H memerlukan operasi transfer register yang berbeda daripada ADD BH. Berikut ini adalah rutin kendali atau kontrol rutin, yaitu rangkaian langkah kendali bagi instruksi-instruksi SAP1 yang berbeda. Keadaan pertama yaitu keadaan T4 rutin LDA. Sebagai contoh, register instruksi atau instruction register diandaikan telah diisi dengan instruksi LDA 9H. Selama keadaan T4, medan instruksi 0000 dikirim ke dalam pengendali pengurut yang melakukan pendekodean. Sedangkan medan alamat 1001 diisikan ke dalam MAR. Bit-bit kendali yang aktif pada keadaan ini adalah E1 komplement dan LM komplement. Selanjutnya ada keadaan T5 rutin LDA. Selama keadaan T5, dalam data yang telah dilamatkan dalam memori akan diisi ke dalam akumulator pada tepi positif pulsa detak yang berikutnya. Bit-bit kendali yang aktif pada keadaan ini adalah CE komplement dan LA. Selanjutnya ada keadaan T6 rutin LDA. T6 adalah keadaan tanpa operasi atau no operation, biasa disingkat NOP. Selama keadaan eksekusi yang ketiga ini, semua register dalam keadaan tidak aktif. Ini berarti bahwa bagian pengendali pengurut mengeluarkan kata dengan bit-bit yang bersesuaian dengan keadaan tidak aktif. Keadaan T6 dari rutin LDA adalah NOP. Tidak ada bit-bit kendali yang aktif pada keadaan ini. Selanjutnya, ada keadaan T4 rutin ADD. Umpamakan bahwa pada akhir siklus pengambilan register instruksi berisi kata ADD BH atau register instruction-nya itu 0001 1011. Selama keadaan T4, medan instruksi memasuki pengendali pengurut dan medan alamat berpindah ke MAR. Bit-bit kendali yang aktif pada keadaan ini adalah S1 dan LM. Selanjutnya ada keadaan T5 rutin ADD. Keadaan T5 ini memungkinkan bahwa RAM yang telah ditunjuk alamatnya untuk mempersiapkan register B. Seperti biasa, pengisian terjadi pada pertengahan keadaan ketika tepi positif detak memasuki saluran-saluran clock dari register B. Bit-bit kendali yang aktif pada keadaan ini adalah CE dan LB. Selanjutnya ada keadaan T6 rutin ADD. Selama keadaan T6, bagian penjumlah pengurang atau add sub mempersiapkan akumulator.
pada pertengahan keadaan ini, tepi positif dapat mengisikan hasil penjumlahan ke dalam akumulator. Bit kendali yang aktif pada keadaan ini adalah EU dan LA komplement. Selanjutnya adalah rutin sub atau rutin subtract. Rutin sub serupa dengan rutin add, rutin ADD. Yang membedakan kedua rutin tersebut adalah pada keadaan rutin SUB ini terdapat rutin SU yang aktif. Bit kendali yang aktif pada keadaan ini adalah LA komplement, SU, dan EU. Selanjutnya ada rutin out. Andaikan bahwa register instruksi berisi instruksi out pada akhir sebuah siklus pengambilan, maka medan instruksi akan memasuki pengendali pengurut guna pendekodeannya. Kemudian, pengendali pengurut mengeluarkan kata kendali yang diperlukan mengeluarkan isi akumulator ke register keluaran. Bit-bit kendali yang aktif pada keadaan ini adalah LOA komplement dan EA. Selanjutnya ada HLT atau halt. Instruksi HLT tidak membutuhkan rutin kendali karena tidak sebuah pun register terlihat dalam eksekusi instruksi yang bersangkutan. Bila mana register instruction berisi 1111 XXXX, medan instruksi 111 akan memberitahu pengendali pengurut untuk menghentikan pemrosesan data. Pengendali pengurut memberhentikan operasi komputer dengan menghentikan detak. Selanjutnya ada siklus mesin dan siklus instruksi. SAP1 ini memiliki 6 keadaan T, yaitu 3 untuk pengambilan dan 3 untuk pengeksekusian. 6 keadaan tersebut dinamakan satu siklus mesin. Komputer membutuhkan satu siklus mesin untuk mengambil dan melaksanakan setiap instruksi. Pendetak SAP1 berfrekuensi kHz yang ekivalen dengan periode 1 milisecond. Dengan demikian, satu siklus mesin SAP1 memerlukan waktu 6 milisecond. Mesin SAP1 memerlukan waktu 6 milisecond. Baik, materi selanjutnya adalah mikroprogram SAP1. Mikroprogram secara umum adalah proses penerjemahan dan eksekusi dari setiap instruksi prosesor menjadi urutan instruksi yang lebih kecil atau mikro. Dengan kata lain, mikroprogram adalah proses penulisan kode mikro untuk mikroprosesor. Mikroprogram juga merupakan eksekusi dari instruksi-instruksi SAP1 yang dirangkum dalam sebuah tabel yang rapi. Mikroprogram memiliki dua bagian, yaitu mikroinstruksi dan makroinstruksi. Mikroinstruksi adalah pengendali pengurut yang mengirimkan kata-kata kendali dengan laju satu kata dalam setiap keadaan T atau satu siklus detak. Kata-kata ini merupakan pengarahan kepada komputer tentang operasi yang harus dilakukan oleh bagian lain dari komputer. Karena masing-masing kata-kata kendali itu menimbulkan satu langkah kecil dalam pemrosesan data, maka setiap kata kendali tersebut disebut suatu mikroinstruksi. Selanjutnya, makroinstruksi. Makroinstruksi adalah instruksi-instruksi yang pernah kita pergunakan dalam proses siklus eksekusi seperti LDA, ADD, SUB, dan lain sebagainya. Setiap makroinstruksi SAP1 tersusun dari mikroinstruksi atau dengan kata lain, setiap makroinstruksi SAP1 tersusun dari 3 mikroinstruksi. Berikut adalah tampilan dari penyederhanaan heksadesimal. Baiklah, perkenalkan nama saya Mufar Aditya dengan NIM D121211046. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan diagram skematik SAP1. Pada gambar 10, 12, sampai 10, 13 terdapat pencecah program, yang mana serpian-serpian C1, C2, C3 adalah pencecah program. Serpian-serpian C1 yaitu IC74LS5107 ada flip-flop JK majikan budak berjumlah rangkap yang menghasilkan 2 bit alamat bagian atas. Serpian C2 yang lain menghasilkan 2 bit alamat bagian bawah. Serpian C3 adalah susunan 4 saklar 3 keadaan yang normalnya terbuka. Saklar ini berfungsi sebagai
keluaran keadaan dari pencecah program. MAR. Serpihan C4 adalah sebuah register buffer 4 bit yang berfungsi sebagai MAR. Keluaran 3 keadaan diubah menjadi keluaran 2 keadaan dengan mengetengahkan penyemat 1 dan 2. Keluaran dari MAR tidak perlu mempunyai modus 3 keadaan, mengingat keluaran MAR ini tidak disambungkan ke busway. Multiplex 2 ke 1. Serpihan C5 adalah sebuah multiplex nibble 2 ke 1. Nibble sebelah kiri berasal dari register saklar alamat S1. Nibble sebelah kanan berasal dari MAR. Saklar run proc memiliki nibble yang akan diteruskan kepada keluaran serpihan C5. Apabila S2 pada posisi proc, maka pemilihan jatuh pada nibble yang berasal dari register saklar alamat. Apabila S2 pada posisi run, nibble yang terpilih adalah keluaran dari MAR. RAM 16x8. Serpihan C6 dan C7 merupakan sebuah RAM statis 16x4. Bersama-sama, kedua serpihan menghasilkan sebuah memori baca tulis atau read-write memory RAM 18x8. S3 adalah register saklar data dan S4 merupakan saklar baca tulis. Untuk memprogram memori, S2 dipasangkan pada posisi proc yang akan membuat masukan C rendah. Saklar data dan alamat kemudian diatur supaya memberikan kata-kata dan kata alamat yang benar. Dengan menekan sejenak tombol dari saklar baca tulis, akan dihasilkan WE yang rendah dan pengisi memori. Sesudah program dan data berada di dalam memori, saklar run proc dipindahkan ke posisi run untuk mempersiapkan operasi komputer. Register instruksi. Serpihan C8 dan C9 merupakan sebuah register buffer 3 keadaan dengan 4 bit. Dua serpihan ini berfungsi sebagai register instruksi dengan menghubungkan ke tanah penyemat 1 dan 2 dari C8. Keluaran 3 keadaan akan diubah menjadi keluaran 2 keadaan, I1, I6, I5, dan I4. Nibble ini akan diteruskan kepada dekoder instruksi di dalam pengendali pengurut. Sinyal S1 mengendalikan keluaran C9, yaitu nibble bagian bawah dari register instruksi. Bila mana S1 menjadi rendah, nibble ini akan ditempatkan pada busway. Akumulator. Serpihan C10 dan C11 adalah akumulator. Penyemat 1 dan 2 pada kedua serpihan ini diketenahkan untuk memperoleh keluaran kedua keadaan yang berhubungan dengan rangkaian penjumlahan pengurangan. Serpi C12 dan C13. Saklar 3 keadaan ini menempatkan isi akumulator pada busway apabila EA tinggi. Penjumlahan pengurangan. Serpihan C14 dan C15. Gerbang eksklusif OR ini merupakan pembalik atau inverter terkendali. Apabila SU menjadi rendah, isi register B akan dikeluarkan. Bila mana SU tinggi, yang dikeluarkan adalah komplement 1 dari isi register, dan angka 1 ditambahkan pada LSB untuk memperoleh komplement 2. Serpi C16 dan C17 adalah masing-masing merupakan sebuah penjumlahan penuh 4 bit yang disusun menjadi rangkaian penjumlahan atau pengurangan 8 bit. Serpi C18 dan C19 mengubah jawaban 8 bit ini menjadi keluaran 3 keadaan untuk menjalankan busway. Register B dan register keluaran. Serpi C20 dan C21 bersama-sama membentuk register B. Register ini mengandung data yang akan dijumlahkan atau dikurangkan dengan isi akumulator. Penyemat 1 dan 2 pada kedua serpi diketenahkan untuk menghasilkan keluaran 2 keadaan yang dihubungkan dengan rangkaian penjumlahan data pengurangan. Serpi-serpi C22 dan C23 membentuk register keluaran yang berfungsi mengeluarkan paraga biner untuk menyajikan data yang telah diproses. Pada gambar 10.14 terdapat debouncer atau peredam planting clear star yang menghasilkan 2 keluaran, clear untuk register instruksi dan clear untuk pencecah program serta pencecah lingkar. Clear juga disalurkan pada C29, yaitu flip-flop yang mengaktifkan detap. S5 merupakan sebuah saklar tombol tekan. Apabila ditekan, kedudukan saklar berpindah ke posisi clear yang menghasilkan sinyal clear tinggi dan clear rendah. Bila S5 dilepaskan, kedudukan saklar kembali ke posisi star, menghasilkan clear rendah dan clear tinggi. Debouncer langkah tunggal.
SAP1 dapat beroperasi dalam dua ragam, yaitu ragam manual dan ragam otomatik. Dalam ragam manual, kita menekan dan melepaskan tombol S6 guna membangkitkan satu pulsa detak. Bila mana S6 ditekan, CLK menjadi tinggi, dan ketika dilepaskan, CLK menjadi rendah. Dengan kata lain, debouncer langkah tunggal membangkitkan satu keadaan T pada saat kita menekan dan melepaskan tombol. Debouncer manual auto. Saklar S7 adalah sebuah saklar single pole double through atau singkat SPDT yang dapat bertahan pada posisi manual atau pada posisi auto. Dalam posisi manual, tombol langkah tunggal atau single step yang aktif bila mana saklar dalam posisi auto, komputer akan beroperasi secara otomatis. Buffer detak. Keluaran pada penyemat 11 dari C26 menggerakkan buffer detak atau clock buffer. Dua buah inverter digunakan untuk menghasilkan keluaran CLK dan sebuah inverter untuk keluarkan CLK. Rangkaian detak dan catu daya. Serpihan C28 adalah sebuah waktu atau timer 555. Satu C ini mengeluarkan gelombang persegi berfrekuensi 2 kHz dengan siklus kerja 75%. Sebagaimana dibahas sebelumnya, flip-flop yang menghidupkan detak C29 menghasilkan frekuensi sinyal tersebut menjadi 1 kHz dan menurunkan siklus kerja menjadi 50%. Rangkaian catu daya atau power supply terdiri dari penyearah jembatan gelombang penuh dengan sebuah penapis atau filter kapasitor. Decoder instruksi. Servis C31 yang merupakan sebuah inverter hex menghasilkan sinyal komplement dari bit-bit kode operasi E7, E6, E5, E4. Lalu servis C32, C33, dan C34 menerjemahkan kode operasi menjadi 5 sinyal keluaran LDA, ADD, sub, out, dan halt. Perlu diingat bahwa hanya satu di antara sinyal-sinyal ini yang jadi aktif pada suatu saat. Pada waktu instruksi halt berada pada register instruksi, bit-bit E7, E6, E5, E4 berharga 1111 dari halt rendah. Sinyal ini kembali memasuki C25 atau detak langkah tunggal dan C29 detak otomatik. Baik dalam ragam manual maupun ragam auto, detak akan berhenti sebagai akibatnya dan operasi komputer pun akan berakhir. Pencacah lingkar. Pencacah lingkar atau yang biasa disebut dengan pencacah keadaan atau state counter tersusun dari 3 buah serpi, yaitu C36, C37, dan C38. Setiap serpi tak lain adalah sebuah flip-flop JK, majikan budak. Pencacah ini dapat direset dengan menekan tombol kosong mulai. Matriks kendali. Sinyal-sinyal LDA, ADD, sub, dan out berasal dari decoder instruksi menggerakkan matriks kendali atau kontrol matriks yang terdiri dari C39 sampai C48. Pada waktu yang sama, sinyal-sinyal dari pencacah lingkar yaitu T1 sampai T6 akan menggerakkan matriks tersebut. Matriks ini menghasilkan sinyal CON yang merupakan mikroinstruksi yang memberitahu komputer tentang apa yang harus dikerjakan. Operasi. Setiap kali sebelum komputer bekerja, operator memasukkan program dan data ke dalam memori SAP1. Program tersebut menempati lokasi-lokasi memori yang rendah dan data disimpan pada lokasi-lokasi memori yang berikutnya. Selanjutnya, operator menekan dan melepaskan kembali tombol clear. Mikroinstruksi yang dikeluarkan oleh pengendali akan menentukan langkah-langkah yang harus dilaksanakan pada setiap tepi CLK yang positif. Siklus mesin dalam SAP1 selalu dimulai dengan siklus pengambilan. Siklus pengambilan meliputi keadaan-keadaan T1, T2, dan T3. Masing-masing merupakan keadaan alamat, keadaan penambahan, dan keadaan memori. Pada akhir siklus pengambilan, instruksi disimpan dalam register instruksi sesudah dan instruksi didekoder. Matriks kendali secara otomatis membangkitkan rutin eksekusi yang tepat. Pemrosesan data akan berakhir bila mana instruksi halt diisikan ke dalam register instruksi. Pengadaan mikroprogram. Penyimpanan mikroprogram. Dengan memberi alamat dan menyertakan rutin pengambilan, kita dapat menyusun sebuah tabel lengkap dari mikroinstruksi SAP1. Mikroinstruksi ini dapat disimpan dalam sebuah ROM kendali lengkap dengan rutin pengambilan pada alamat 0H sampai 5H.
rutin ADD pada alamat 6H sampai 8H, rutin sub pada alamat 9H sampai BH, dan rutin out pada alamat CH sampai EH. Dengan ini, dapat mengakses suatu rutin diperlukan 3 langkah. Yang pertama, mengetahui alamat awal dari rutin yang dimaksud. Yang kedua, menelusuri dengan tepat semua alamat dari rutin itu. Yang ketiga, memberikan alamat kepada ROM kendali. ROM alamat. Dalam sistem ini terdapat sebuah ROM alamat, sebuah pencacah yang dapat direset, dan sebuah ROM kendali. ROM alamat dapat mengandung alamat awal dari setiap rutin dalam, seperti dalam tabel 10.6. Alamat awal dari rutin LDA adalah 0011. Alamat awal dari rutin ADD adalah 0110 dan sebagainya. Bila mana bit-bit kode operasi I7, I6, I5, dan I4 menggerakkan ROM, maka alamat awal dari rutin akan dibangkitkan. Sebagai contoh, jika instruksi ADD sedang dilaksanakan, maka I7, I6, I5, I4 menunjukkan kata 0001. Ini merupakan masukan kepada ROM alamat, dan keluaran ROM ini adalah 0110. Siklus mesin variabel. Mikroinstruksi 3E3H dalam tabel 10.6 menyatakan NOP, dan itu muncul 1 kali dalam rutin LBA dan 2 kali dalam rutin out. Kadang NOP ini dipakai dalam SAP1 untuk mendapatkan satu siklus mesin yang tetap bagi semua instruksi. Bagi beberapa komputer, adanya sebuah siklus mesin yang tetap mendatangkan keuntungan. Akan tetapi, adanya keadaan NOP akan memboroskan waktu, dan karena itu dapat dihilangkan. Satu cara mempercepat operasi komputer SAP1 adalah melompati setiap keadaan T yang mengandung NOP. Kita dapat menghapuskan keadaan NOP melalui perancangan ulang dari rangkaian gambar di samping. Ini akan dapat mempersingkat siklus mesin dari instruksi LDA menjadi 5 keadaan, T1, T2, T4, dan T5, dan siklus instruksi out menjadi 4 keadaan, T, T1, T2, T3, dan T4. Pada instruksi out, NOP yang pertama terjadi dalam keadaan T5. Dalam hal ini, sesaat setelah keadaan T5 dimulai, ROM kendali menghasilkan keluaran 3E3H yang segera akan dideteksi oleh gerbang NAND. Sinyal NOP yang rendah dari NAND tersebut kemudian mereset pencacah program kembali ke keadaan T1. Dengan cara ini, kita telah mengurangi siklus mesin instruksi out dari 6 keadaan menjadi 4 keadaan. ROM kendali. ROM kendali menyimpan mikroinstruksi SAP1. Selama berlangsung siklus pengambilan, ROM ini menerima alamat 0000, 0001, dan 0010. Karena itu, keluarannya adalah SE3H, BE3H, 263H. Mikroinstruksi yang tertera dalam tabel tersebut menghasilkan keadaan alamat, keadaan penambahan, dan keadaan memori. Selama sebuah instruksi ADD dilaksanakan, ROM kendali menerima alamat 0110, 0111, dan 1000. Selama siklus eksekusi, ini menghasilkan keluaran 1A3H, 2E1H, 3C7H. Keuntungan. Satu keuntungan dari microprogramming adalah menghapuskan bagian decoder instruksi dan matriks kendali. Kedua bagian ini menjadi sangat kompleks bagi perangkat instruksi yang lebih luas. Dalam kata lain, lebih mudah menyimpan mikroinstruksi di dalam sebuah ROM daripada membuat rangkaian decoder instruksi dan matriks kendali. Lagi pula, sekali ada rangkaian sebuah decoder instruksi dengan matriks kendali, hanya ada satu cara untuk mengubah perangkat instruksi itu, yaitu dengan mengubah sambungan-sambungan rangkaian ini. Pekerjaan tersebut tidak diperlukan dengan kendali yang dimikroprogramkan. Apa yang harus dilakukan adalah mengubah ROM kendali dan ROM alamat awal